Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita adalah orang-orang yang menang karena lolos dari satu detik ke detik berikutnya, jam ke jam berikutnya, hari demi hari, minggu, tahun kita lampaui bersama karena mujizat Tuhan. Artinya kita disayang dan dirahmati oleh Tuhan. Semua kita berkata amin. Judul firman Tuhan kali ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus Kristus setelah dia bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga. Nah, kali ini kita akan ambil sebuah tema dengan judul Menu Jamuan Sarapan Tuhan Yesus. Ini mungkin di pikir kita itu adalah hal yang sederhana. Memang sederhana, hanya jamuan sarapan pagi. Tapi saya ingin mengambil nilai kebersamaan, nilai kasih, nilai pelayanan, dan juga nilai berkat dari Tuhan itu. Haleluya. Kita akan mulai dengan nomor 1, roti langit. Dalam sebuah peristiwa hebat dan luar biasa ketika orang Israel lagi kelaparan di padang belantara, di mana bekal yang mereka bawa dari Mesir habis. Setelah kurang lebih sebulan mereka berjalan, persediaan makanan mereka ludes. Roti gandum yang mereka bawa dari Mesir habis. Buah-buahan yang telah dikeringkan dari Mesir yang mereka bawa habis. Semua bekal, semua modal mereka ludes, kandas, licin, tandas. Artinya orang-orang Israel yang berjumlah kurang lebih 3.000 itu tak lagi memiliki makanan. Di padang belantara yang kering kerontang, tidak ada air, dan semua jenis makanan tentu saja akhir dari kehidupan mereka adalah mati berhantaran, tidak tersisa, dikuburkan di padang belantara, di gundukan pasir. Mari kita lihat cara Tuhan. Cara Tuhan selalu ajaib. Dan cara Tuhan ini kita yakini tak cuma berlaku untuk orang-orang di sana, tapi juga berlaku untuk saya dan juga berlaku untuk saudara. Katakan amin. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4, belajar baik-baik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku. Nehemia 9 ayat 15, telah kuberikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air. Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pulang kau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikan kepada mereka. Mazmur 105 ayat 40, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh dengan roti dari langit, dikenyangkannya mereka. Roti dari langit. Ini keajaiban yang di luar batas pikiran manusia. Adakah tanah di langit? Adakah di sana ladang untuk Tuhan tanami roti? Tidak ada. Jadi sesuatu yang dari tidak ada, Tuhan jadikan ada. Dia kirim itu dalam bentuk butir-butir mana yang disebut dalam Alkitab di sini ialah roti dari langit. Ajaib ini, roti dari langit adalah pelayanan istimewa. Pelayanan istimewa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan, dan ditujukan kepada kekasih-kekasihnya, kesayangannya, umat-umatnya, dan dia melakukan pemeliharaan secara ajaib. Roti dari langit
sebuah kemustahilan, ketidakmungkinan, tapi menjadi fakta. Fakta. Saya suka kata ini. Sesuatu kemustahilan yang menjadi fakta, dan yang urus itu Tuhan, yang lakukan itu Tuhan, yang buat itu Tuhan. Ini menakjubkan. Tuhanku heran, Tuhanku ajaib. 3 juta orang Yahudi diservis oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhanku besar, Tuhanku ajaib. Dia juga dapat melakukan hal yang sama untuk kita. Untuk itu jangan kita takut, jangan kita khawatir. Ada Tuhan yang melayani kita dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Kita bicara sekarang soal waktu. Waktu pemeliharaan Tuhan, durasinya ialah, jarak waktunya adalah 40 tahun, dan jaminan itu berlangsung 6 hari dalam seminggu. Kebutuhan hari ke-6 adalah 2 porsi, karena pada hari yang ke-7 mereka tidak boleh memungut mana, tapi mereka mengambil 2 kali lipat pada hari ke-6. Artinya sepanjang minggu, sepanjang tahun, selama 40 tahun mereka dijamin tanpa menanam, tanpa menabur, tanpa menuai. Yakinkah engkau bahwa Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan seumur hidupmu? Tuhan sanggup menolong kita dalam kebutuhan kita sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan kepada Tuhan. Nomor 2, roti malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk roh. Hanya sewaktu-waktu bisa menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, misalkan kepada Abraham, kepada Gideon, kepada Daniel, kepada Zakaria, kepada Maria, kepada Cornelius. Jadi bisa juga malaikat itu nampak kepada orang-orang tertentu atas izin Tuhan. Tapi yang terpentingnya aku mau kasih tahu di sini ada yang disebut roti malaikat. Kita lihat dalam Mazmur 78 ayat 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana. Mazmur 78 23 sampai 25. Ayat 24, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Haleluya. Setiap orang telah memakan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Haleluya. Ini sebuah peristiwa yang bagi saya sangat unik dan sangat spesial. Bagaimana cara Tuhan melakukan apa yang di luar akal dan narasi, melakukan apa yang di luar pikir dan kemampuan tangan manusia. Apa itu? Itu disebutnya gandum dari langit. Dan setiap orang makan roti malaikat. Baru di sini terbuka faktanya bahwa yang mengirimkan mana dari langit ialah malaikat-malaikat. Jadi yang melayani manusia adalah malaikat-malaikat Tuhan yang mengirimkan roti dan gandum dari langit. Roti atau mana dari langit ialah malaikat-malaikat yang disuruhkan oleh Tuhan selama 40 hari, 40 tahun lamanya. Malaikat ini bekerja menservis orang-orang percaya dengan makanan yang ajaib, makanan yang mengherankan. Haleluya. Bagaimana caranya? Roti dari langit itu diangkut dari perbendaharaan Tuhan
Ternyata yang bekerja adalah malaikat. Mereka adalah buru-buru angkut yang memikul mana dari langit dan mencurahkannya sebagai hujan roti dari langit. Bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana malaikat itu menservis kita, memberi kita makanan. Percayalah bahwa berkat yang kita terima selain dari Tuhan langsung, ada peran dari malaikat-malaikat. Mau terima berkat malaikat? Mau terima roti malaikat? Mau terima gandum malaikat? Nah memang malaikat Tuhan disiapkan untuk menservis orang-orang percaya. Aku senang dengan kebenaran. Oh haleluya. Nomor 3, roti dan ikan mujizat. Kita kenal peristiwa roti-roti dan 7 ekor ikan. Tuhan memberi makan 4.000 orang laki-laki. Kita juga hafal betul, tahu betul. Dan mujizat, Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ketul roti dan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kita tahu peristiwa ini. Tapi apakah tertanam makna dalam hati kita bahwa mujizat yang sama dapat terjadi atas hidupmu dan keluarga? Bukankah Yesus itu tetap sama dulu hari ini sampai selama-lamanya? Bukankah itu artinya Tuhan dapat menjamin kita dengan cara yang paling istimewa? Ya. Amin. Sekarang mari kita tumbuhkan keyakinan kita. Kita pupuk iman kita. Kedengar firman Tuhan, terima itu sebagai kebenaran surgawi. Kebenaran yang tak mungkin tergoyahkan. Laporan Matius 14 ayat 17. Saya kembali ingin merefresh iman kita. Juga pikiran kita. Begitupun hati kita. Matius 14 ayat 17 sampai 20. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jawab Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Apa kata firman? Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kata sampai kenyang di sini pengertiannya adalah perut penuh dan puas. Puas. Sudah makan banyak, sangat banyak, kenyang, terisi penuh, dan puas. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib untuk memberikan servis terbaik bagi pengikut-pengikutnya. Mereka ini dapat berkat begini itu karena mereka telah ikut Yesus dan kemudian dengar firman Yesus, ikuti ibadah Yesus, lihat mujizat Yesus, dan mereka terima firman Yesus. Mereka ikuti ibadah Yesus dan terima firman dari Yesus. Mereka itulah yang makan sampai kenyang. Yang
Jangan bicara ingin berkat Tuhan tapi malasmu beribadah minta ampun. Jangan bilang, Tuhan beri saya berkat, tapi beranjak dari rumah untuk datang beribadah pun malas. Gak mungkin lah ya. Mereka yang dijamu oleh Yesus dengan roti mujizat itu adalah mereka yang ikut ibadah Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbahagialah engkau yang beribadah kepada Tuhan, karena engkau adalah target dari berkat-berkat Tuhan, dan engkau pasti makan sampai kenyang. Haleluya, haleluya. Mau makan sampai kenyang? Amin. Engkau akan jadi gemuk dan segar. Kalau saya sudah mulai gemuk dan segar, saya mau kurus-kurus tapi tetap segar. Berikut, sudah makan sampai kenyang, sisanya dikumpulkan. Ada satu kebenaran yang saya menarik di sini yang sudah dibahas. Sudah dibagi oleh Andreas, Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Sudah tiba di tangan daripada orang yang makan. Waktu mereka makan, kenyang. Masih tersisa di tangan mereka. Haleluya. Masih tersisa di tangan mereka. Itu dikumpulkan. Apa saudara bisa mengerti maknanya? Itu dikumpulkan. Haleluya. Mungkin juga ada yang kantongin untuk bekal ke rumah. Oke, no problem. Tapi setelah kantong-kantong penuh, popoji penuh, dan tas plastik penuh, masih ada di sini. Itu halo, Petrus, masih ada di lebe. Ini, Andreas, masih ada lebihnya. Ini. Jadi kalau sobat dapat, jangan lupa sepulang DPC. Yang terakhir, resep menu terbaik. Menu resep terbaik, roti dan ikan pemberian Yesus. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Murid-murid pada waktu itu sudah tiba di Danau Galilea dengan skill hebat mereka sebagai penangkap ikan. Mereka adalah profesional yang telah bekerja sepanjang umurnya dan jeda selama 3,5 tahun, dan mereka menjadi murid Yesus. Tapi seumur hidup mereka dari kanak-kanak, dari orang kecil, telah berlatih berenang di Danau Galilea, telah berlatih mengayuh sampan di Danau Galilea, telah berlatih membuat jaring-jaring penangkap ikan di rumah-rumah mereka masing-masing. Dan mereka juga sudah terlatih menangkap ikan, melabuhkan ke kiri, melabuhkan ke kanan. Mereka telah menangkap ikan kecil dan ikan besar. Mereka telah bertarung dengan ganasnya Danau Galilea ketika terjadi badai topan di sana. Satu hari mereka datang dari Yerusalem setelah Yesus yang mereka puja-puji itu meninggal, dikuburkan, bangkit. Mereka pulang dan Petrus ngajak orang-orang sekampungnya yang profesional rata-rata, karena mereka adalah nelayan-nelayan dari kecil, pengusaha ikan. Mereka makan dari hasil Danau Galilea dan lebihnya mereka jual untuk beli kebun, beli tanah, ke rumah, dan lain-lain. Tapi untuk waktu ini
Mereka buang ke kiri, buang ke kanan, semalam suntuk. Tak ada satupun ekor yang mereka tangkap. Kosong. Kosong. Dan pada saat yang seperti itu saudara, dia datang. Ketika mereka tiba di danau, ini murid-murid habis melaut, habis menangkap ikan di danau, mereka melihat ada. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan Yesus bikin bara. Dia pantik api, dia bikin bara. Murid-murid sedang kerja di sana, nggak dapat ikan apa-apa. Yesus sedang bikin bara di danau. Ingat, saudara pernah bikin bara di dapur? Begitulah caranya kira-kira. Tapi yang ajaib ya, di atas dari arang itu, di atas dari arang api sudah ada ikan dan roti. Itulah namanya ikan bakar dan roti bakar. Haleluya. Tidak dijelaskan apa pakai salei, ada pakai garam atau tidak. Tapi yang bikin ini Tuhan Yesus itu full menu, full resep. Karena yang bikin Tuhan Yesus. Katakan amin. Mau dapat roti bakar Tuhan Yesus? Mau dapat ikan bakar Tuhan Yesus? Saudara-saudara sekalian, murid-murid ini semalam suntuk, berkeringat, diterpa angin, lempar jala, air muncrat dari bawah, mereka basah dan keringat itu campur aduk. Lelah dan lapar tuh telah menjadi satu. Lunglai, lelah, capek, stres, sepanjang malam di atas air danau Galilea, mereka tidak mendapat apa-apa. Petrus kelelahan, Andreas juga sama, 5 murid yang lain juga sama. Betul-betul mereka ada di puncak stres dan depresi. Tapi ketika mereka merapat ke danau, ke daratan, di situ ada seorang pria menunggu. Pria agung dan mulia, pembawa keajaiban, pemberi mujizat. Ia bukan sembarang pria. Ia adalah Tuhan. Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia. Di situ sudah ada arang api dan ada roti bakar. Haleluya. Ada sebuah peristiwa di situ Tuhan ingin mengetes apa mereka perlu kasih atau tidak. Mereka telah coba tangkap ikan, Tuhan bilang labuhkan pukat ke sebelah kanan. Waktu mereka hela, waktu mereka tarik, maka jaring itu penuh dengan ikan. Tuhan kasih mereka ikan di darat, Tuhan kasih mereka ikan di dalam laut. Semua Tuhan kasih, berkat di danau, berkat di darat. Tuhan sudah siapkan kepada mereka. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Saya tidak mau urus ikan yang di jalan, tapi yang paling membuat saya tertarik ialah roti bakar dan ikan bakar versi Tuhan Yesus. Dia ingin ngetes, perhatikan baik-baik. Ayat 10. Dia ingin uji. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan minta ikan yang mereka tangkap. Siapa yang kasih itu ikan? Siapa yang kasih itu ikan? Tuhan. Jadi semua yang pernah kita tangkap itu adalah pemberian Tuhan. Semua isi rumahmu dan perabot-perabot rumahmu, dari koi sampai kompor gas di belakang, itu Tuhan yang kasih. Haleluya. Haleluya. Isi berangkasmu dan isi bankmu itu ada kasih. Isi dompetmu dan juga isi lemari dan lacimu Tuhan yang kasih. Amin. Semua Tuhan kasih. Kemudian ada yang bilang begini, Tuhan bilang begini, bawalah beberapa ikan
yang baru kamu tangkap. Artinya di sini utamakan Tuhan, karena semua Tuhan yang kasih. Anggukan kepala dan bilang amin dalam hati. Bagus, dia mulu bicara. Haleluya. Apakah itu ikan yang Tuhan Yesus pakai bakar? Kan. Cuma dia ingin coba murni ini ada betul-betul atau enggak. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Nominalnya jelas, Tuhan kasih dalam nominal yang jelas, dan itu tercatat dalam data dan fakta. Dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak goyah. Saya ingin tanya pada saudara yang pergi berangkat ke laut, tangkap ikan berapa orang? 7 orang. Coba tolong bagi 153 begitu, kalau pakai kalkulator. Satu orang murid dapat 22 ekor. Banyak atau sedikit? Kalau Tuhan kasih bukan ikan yang kecil-kecil, yang Tuhan kasih adalah ikan-ikan terbaik terbesar di Danau Galilea. Paling kurang 1 ekor, 2 kilo steak. Kali 22, satu murid dapat 100 kilo. Sekali buang, sekali lele, banyak atau sedikit? 2 berbagi 7, banyak atau sedikit? Tapi bukan itu ikan yang Tuhan pakai untuk bakar. Itu ikan yang dipakai bakar oleh Tuhan Yesus. Yesus tangkap sendiri. Karena waktu mereka tiba di darat, dalam ayat yang ke-12 sudah dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Siapa namanya? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan tanya dari mana itu ikan. Jangan tanya Tuhan Yesus pergi beli di supermarket mana atau toko roti mana. Dia adalah roti hidup. Sedangkan 3 juta orang dia beri makan selama 40 hari. Apalagi cuma memberi makan 7 orang yang lagi kelelahan. Jadi dia memperhatikan orang banyak, dia memperhatikan orang sedikit, dia memperhatikan pribadi-pribadi kita masing-masing. Ini adalah Tuhan. Haleluya. Jangan tanya ikan itu dari mana, karena dialah pencipta ikan. Dia mampu menghadirkannya langsung di atas api ara. Iya, dia mampu membawanya di atas api ara. Jangan tanya bagaimana caranya, karena kita tidak boleh mempertanyakan cara Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib. Haleluya. Haleluya. Dan yang menakjubkan di sini, dorang smokol sama-sama di Tuhan Yesus. Tahu tuh smokol? Breakfast. Mengapa itu breakfast? Smokol. Makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ini lebih sadap dari 153 ekor. Ini lebih menakjubkan dari 153 ekor yang sementara mau berbagi. Ya kan? Makan sama-sama dengan Yesus menghapus semua kelelahan semalam. Makan sama-sama dengan Yesus menghapus stres selama 12 jam nangkap nggak dapat apa-apa. Makan sama-sama dengan Yesus itu. Dengan Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.